Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan. Malam ini kita memusatkan perhatian kita kepada adegan yang Yesus buat kepada murid-muridnya, yaitu Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah guru, Dia membasuh kaki para muridnya. Mestinya sebaliknya, murid-murid yang harus membasuh kaki dari guru, murid-murid harus membasuh kaki dari Tuhannya. Tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah Tuhan dan guru membasuh kaki murid-muridnya. Itu yang akan saya bagi dengan kita semua. Sebab tadi Yesus katakan pada akhir dari Injilnya itu, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu wajib membasuh kaki satu dengan yang lain. Ini amat penting bagi kita semua pengikut-pengikut Yesus, dan sebenarnya amat penting untuk semua manusia dan seluruh dunia. Saling membasuh kaki ini akan menciptakan damai, akan menciptakan sukacita, sorak-sorai, kegembiraan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan bersama. Saya ajak kita coba melihat sebentar. Pertama, sebelum Yesus membasuh kaki para murid, Dia mengatakan begini, saya sadar bahwa saya berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Bapa itu adalah Allah. Allah itu adalah terang. Yesus datang dari terang. Dia turun ke dunia yang gelap ini. Dia membawa terang dari sana, yaitu Bapanya sendiri. Dia memperkenalkan terang itu kepada kita, kepada murid-muridnya, dan Dia juga membawa para murid kepada terang itu. Ini pokok pikiran yang amat penting sekali, sangat penting. Kristus tidak mau agar kita dan dunia tetap terbelenggu di dalam kegelapan. Dia ingin kita keluar dari kegelapan itu dan datang kepada terang. Maka pada waktu Dia membasuh kaki murid-muridnya, Dia memperkenalkan kepada para murid, kamu dari mana dan kamu akan kembali kemana. Ini yang Dia perkenalkan dengan acara pembasuhan kaki itu. Dia memberitahu kepada murid-murid asal kamu, dan Dia memberitahu kamu kemana. Karena ibu bapak, peristiwa Tuhan membasuh kaki ini bukan perbuatan manusia. Yang manusia buat adalah hamba membasuh kaki dari majikannya.
Itu yang terjadi pada manusia. Yang Tuhan buat adalah sebaliknya. Dia membasuh kaki kita. Itu artinya dia memperkenalkan bahwa gaya hidup melayani itu adalah gaya Allah. Dan dia memperkenalkan gaya itu kepada kita semua. Mulai dari dalam hidup pribadi kita. Dan kalau kita sudah menikah, kita hidup di dalam keluarga, hidup di dalam kebersamaan dengan orang-orang lain, entah di dalam kelompok yang lebih besar dari keluarga, entah di dalam RT, RW, di dalam lingkungan, di dalam masyarakat, di dalam gereja, di dalam berbangsa dan bernegara. Yesus memperkenalkan kepada kita gaya dari Allah, yaitu saling melayani. Hanya itu yang bisa membuat kita bahagia. Sebab dengan melayani berarti kita keluar dari diri kita dan kita mau berdiri di pihak orang lain. Entah orang lain itu satu suku dengan saya, entah orang lain itu satu darah dengan saya, entah orang lain itu satu agama dengan saya atau tidak. Saling melayani artinya saya berdiri di dalam situasi orang yang saya layani itu, dan saya berbuat sesuatu untuk memerdekakan dia keluar dari kesulitan hidupnya. Saya membawa dia kepada terang, saya membawa dia kepada sukacita, saya membawa dia kepada kegembiraan. Coba ibu bapak bisa bayangkan kalau sahabat kita sedang tergeletak di rumah sakit. Bisa kita bayangkan ini. Dan tiba-tiba Anda sebagai sahabatnya, teman kelas dari kecil atau teman kelas dari SMA, kamu datang dan mengunjungi dia di rumah sakit itu. Mungkin hanya membawa senyum, hanya membelai dia sedikit, atau mungkin bawa buah, atau mungkin membawa sesuatu yang lain. Kehadiran kita di situ sudah membuat dia merasa sukacita dan bahagia, sekalipun dia sangat menderita karena sakit. Dan apa yang kita buat itu sangat sederhana, tetapi punya nilai melayani. Dan bisa kita bayangkan jikalau perbuatan melayani ini, dan sekali lagi saya katakan ini bukan gaya manusia. Karena gaya manusia itu adalah egois. Orang yang egois tidak bisa melayani. Ini gaya dari Allah. Dan kita coba bayangkan kalau kita melayani dengan tulus di dalam kehidupan bersama, alangkah damainya, sukacitanya, dan bahagianya kita. Nah, ini kita masih jauh, ibu bapak. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita itu datang dari Allah, dan kita mesti buat supaya kita kembali kepada Dia dalam keadaan kita melakukan apa yang Dia tadi perintahkan dalam Injil. Kamu wajib saling membasuh kaki. Tidak peduli kaki orang siapa, tidak peduli kaki orang yang seagama atau tidak, kaki orang yang sedarah atau tidak, kaki orang yang sesuku atau tidak. Kami wajib membasuh kaki satu sama lain. Ini yang pertama. Pertanyaan kita yang kedua, dan itulah yang diperagakan oleh Tuhan Yesus, adalah kenapa Dia memberi perintah itu? Kamu wajib saling membasuh kaki. Kamu wajib saling melayani. Karena menurut Tuhan Yesus, orang lain itu, sesama kita itu sangat berharga. Sangat berharga. Dan karena sesama kita sangat berharga, dia patut, dia layak dihormati, dan dia layak dilayani. Karena sesama kita itu amat berharga. Sudah berulang kali saya katakan di sini dan di tempat-tempat lain, mari kita sadar bahwa kita sangat
butuh orang lain. Dan bahwa kita ada di dunia ini karena orang lain, bukan karena saya. Berulang kali saya katakan, hanya ada 2 tempat di mana kita hidup sendiri. Satu, di dalam rahim ibuku. Dan yang kedua, di liang lahat, liang kubur. Hanya di 2 tempat itu saya hidup sendiri. Di dalam rahim dan di dalam liang lahat. Saya sendiri. Tetapi ibu bapak, sekalipun saya sendiri di dalam rahim, saya tidak bisa melahirkan diri saya sendiri. Tidak bisa. Saya butuh orang lain untuk melahirkan saya. Itulah ibu saya. Ini contoh yang amat konkret bahwa orang lain tidak boleh kita sepelekan. Tidak boleh kita remehkan. Apalagi kita injak-injak. Memperlakukan orang lain atas cara yang tidak adil. Memeras orang lain. Menindas orang lain. Ini kita mesti ingat dengan baik. Saya sendiri di dalam rahim ibuku, tetapi saya tidak bisa melahirkan diri saya. Saya butuh ibu untuk melahirkan saya. Orang lain penting. Saya memang sendirian di dalam liang lahat, tetapi saya tidak bisa menguburkan diri saya sendiri. Tidak bisa. Saya butuh orang lain untuk menurunkan peti jenazah saya ke dalam liang lahat itu. Saya tidak bisa bangun dan menguburkan diri saya sendiri. Saya butuh orang lain. Nah, ibu bapak, inilah yang Yesus tunjukkan kepada kita dengan upacara pembasuhan kaki ini. Supaya kita betul-betul sadar sebagai pengikutnya bahwa orang lain itu sangat penting. Dan karena dia penting, dia berharga, dia patut dan dia layak dihormati dan dilayani. Silakan ibu bapak mengkonkretkannya di dalam kehidupan keluarga Anda masing-masing. Apakah istri pentingkah untuk suami? Apakah suami pentingkah untuk istri? Apakah orang tua, ayah dan ibu pentingkah untuk anak-anak? Berhargakah untuk anak-anak? Dan apakah anak-anak berharga untuk ayah dan ibu? Ibu bapak bisa menjawab ini sendiri. Dan kalau ibu bapak mengaku bahwa istri itu berharga, suami itu berharga, ayah dan ibu itu berharga, anak-anak itu berharga, maka mereka patut kita hormati dan patut kita layani. Sederhana saja, menghormati orang lain. Sebagai contoh, kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain. Kata-kata yang kita keluarkan, sekalipun itu anak kita, kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang melukai hatinya. Kita mesti mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan anak-anak kita. Ini contoh yang kecil. Berarti bagi kita, anak itu berharga. Begitu juga sekalipun anak sudah sekolah tinggi, lebih pandai dari zaman bapaknya. Bapaknya hanya pandai dengan mesin ketik. Anaknya sudah dengan komputer dan teknologi digital. Anak tetap harus menghormati dan melayani bapaknya. Tidak bisa dia katakan kepada ayah dan ibunya, papi dan mami bodoh amat sih. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Karena ayah dan ibu itu berharga. Tidak bisa diperlakukan atas cara-cara yang tidak sopan. Cara-cara yang menyakiti hati. Cara-cara yang membuat orang lain menangis. Mungkin pada waktu anak mengatakan itu, papinya hanya senyum. Atau mamanya hanya senyum. Tetapi hatinya terluka. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup permenungan malam ini. Keuskupan Agung Jakarta mengusung tema sepanjang tahun 2024 ini adalah tentang solidaritas dan subsidiaritas. Solidaritas dan subsidiaritas adalah
dua pokok penting dalam ajaran sosial gereja. Dan inti dari dua ajaran itu, solidaritas dan subsidiaritas, adalah sesama kita begitu berharga dan begitu penting. Oleh karena itu, kita patut melayani sesama kita. Kita patut berbagi dengan mereka. Kita patut berbela rasa dengan mereka. Kita patut berdiri di dalam situasi mereka, terutama mereka yang miskin, yang lemah, yang tersingkir, kaum difabel, mereka yang hidupnya amat sulit. Kita patut berdiri di dalam situasinya dan kita coba sama-sama menanggung kesulitan hidup. Ini yang kita akan lakukan dan kita akan perjuangkan setelah kita mengikuti misteri 3 hari besar ini. Kita akan berjuang agar supaya kebiasaan saling melayani karena peduli kepada orang lain ini menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan Kristiani yang kita boleh tularkan kemanapun sebagai terang yang kita bawa kepada dunia, dan kita ajak orang-orang lain pun supaya mereka melakukan, datang kepada terang yang sama dan melakukan seperti yang Tuhan ajar.